Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya serta berselawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 265. 265. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dengan tujuan mencari keridhaan Allah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan, mencari pahala, ganjaran, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbitan min anfusihim, ya, dan harta yang dikeluarkan itu tidak ada keraguan dari dalam dirinya, ya, artinya dia tidak ragu-ragu dalam berinfak, ya, dia tidak merasa terpaksa untuk berinfak, tetapi betul-betul dia berinfak, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan. Ya, ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, maka perumpamaannya kamasali jannatin, maka seperti kebun-kebun birabwatin yang berada di sebuah bukit, ya, atau di dataran tinggi, asabaha wabilun, yang mana kebun yang ada di dataran tinggi itu di dihujani oleh hujan yang lebat, ya, dihujani oleh hujan yang lebat. Fa'atat mukulaha di'afain, maka hasil-hasilnya pun, maka kebun-kebun itu memberikan hasil-hasil yang berlipat, yang 2 kali lipat dari yang biasanya. Fa illam yusibha wabilun fatal, namun seandainya kebun yang ada di bukit itu tidak terkena oleh hujan yang lebat, ya, maka hujan yang kecil pun itu sudah cukup yang dapat menumbuhkan daripada kebun-kebun tersebut sehingga menghasilkan, ya, menghasilkan buah-buahan yang banyak. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi ini perumpamaan, ya, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah, bukan tujuan untuk riya, ya, bukan tujuan untuk dipuji oleh orang, untuk disebut-sebut namanya oleh orang,
ya untuk dilihat oleh orang, tetapi semata-mata karena Allah, mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia menginfakkan hartanya itu tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun keterpaksaan, ya, tetapi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh semangat dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tatkala kita berinfak di jalan Allah, ya, dalam kebaikan kita berinfak, ya, maka hendaklah ada dua. Yang pertama jangan riya, yang kedua jangan ragu-ragu. Yakin dan yakinlah, ya, apa yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, atau di hari akhirat kelak. Allah akan membalasnya selama kita ikhlas, selama kita yakin, tidak ada ragu-ragu dalam kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya sama seperti kebun, ya. Kita lihat kebun, ya, apalagi kalau kebun itu berada di atas tanah yang tandus, ya, yang subur, maaf, di tanah yang subur, ya, apalagi di pegunungan, di di perbukitan, di dataran tinggi, maka ketika ada hujan lebat maka sangat cepat kebun itu menumbuhkan hasilnya, menumbuhkan buah-buahnya, mengeluarkan buah-buahnya. Karena apa? Pertama, dihujani dengan hujan yang lebat. Yang kedua, posisi kebun itu di tempat yang tinggi, ya, bukan tempat yang rendah, ya, tempat yang tinggi, ya, tempat yang subur tanahnya, yang sangat dekat dari curah air hujan, ya, sehingga cepat sekali menumbuhkan, bahkan bisa menumbuhkan 2 kali lipat daripada biasanya, ya. Itulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan juga tidak ada keraguan-raguan atas apa yang dia infakkan itu, semata-mata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun hujan yang menghujani kebun itu, hujan rintik-rintik misalnya, ya, tapi karena kebunnya itu terletak di tanah yang subur, di tempat yang tinggi, maka kebun itu tetap menghasilkan tetap menghasilkan hasil-hasil yang banyak, ya, buah-buah yang banyak. Begitu juga orang yang menginfakkan di jalan Allah hartanya, meskipun sedikit yang dia infakkan, ya, meskipun sedikit nominalnya, kalau dia ikhlas, dia yakin akan janji Allah, Allah akan membalasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat besar di dunia ini ataupun di hari akhirat kelak. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi yakinlah, apa yang kita infakkan di jalan Allah, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, Allah Maha melihat, ya. Oleh karena itu, ikhlaskanlah diri kita, yakinkanlah diri kita atas apa yang kita infakkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membalasnya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Jadi tidak ada yang rugi, ya, tidak ada yang sia-sia apa yang kita infakkan. Sekecil apapun yang kita infakkan di jalan Allah, insyaallah dengan niat yang ikhlas, dengan tidak ada keraguan-raguan, kita penuh kecintaan menginfakkannya, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin aw a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, apakah salah seorang di antara kalian berkeinginan memiliki, ya, memiliki memiliki kebun yang berupa pohon kurma ataupun dan buah-buah anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, lalu menumbuhkan daripada yang mana kebun-kebun itu, ya, memiliki
buah-buah yang sangat banyak, ya. Namun kemudian wa asabahul kibaru, ya, lalu orang tersebut, ya, dia memasuki usia tua, walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki keturunan yang lemah yang tidak bisa membantu pekerjaannya untuk mengurusi kebun-kebunnya yang lebat tersebut, ya, yang subur tersebut. Lalu kemudian fa asabaha i'sarun fihi nar, lalu tiba-tiba kebunnya itu ditimpa oleh angin yang sangat kencang, yang di dalamnya ada api, fahtarakat, maka api itu membakar kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang berpikir. Di sini ikhwatal Islam azakullah, ya, perumpamaan, ya, di sini disebutkan, ya, perumpamaan orang yang mana beramal dengan amal yang soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sedekah yang dia keluarkan ataupun yang selainnya. Kemudian setelah itu dia melakukan amalan yang dapat merusak sedekahnya itu, dapat merusak amal kebajikannya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada ayat yang sebelumnya, ya, pada ayat 264, yaitu orang yang berinfak tetapi mengungkit-ungkit pemberiannya, sedekahnya itu ke orang lain, atau dia berinfak tetapi dengan cara yang kasar, dengan perkataan yang kasar atau tingkah laku yang kasar terhadap orang yang dia beri bantuan itu. Ini namanya adalah dia merusak amalan-amalannya, yaitu amalan sedekahnya itu dengan mengungkit-ungkit pemberiannya sehingga orang yang diberikan bantuan itu tersakiti, ya. Bahkan juga orang yang menyebut-nyebut itu akan menyebut-nyebut infaknya akan melahirkan sifat riya dan seterusnya, ya. Ini ikhwatal Islam a'azakumullah, ya. Jadi ayat ini 266 ini, ya, 266 ini memperumpamakan seseorang yang awalnya dia berinfak karena Allah, lalu setelah itu dia rusak, ya, infaknya itu dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, ya, atau dia bersedekah dengan cara riya misalnya, dan, ya, awalnya dia ikhlas, kemudian dia rusak dengan sifat riya dan seterusnya atau yang semisalnya, ya. Maka itu tadi, tiba-tiba, maka ibaratnya kebunnya yang sudah lebat, ya, lalu tiba-tiba ada angin kencang yang disertai dengan api, lalu membakar semua kebun-kebunnya. Itulah tadi, yang tadinya dia beramal soleh, melakukan amal-amal kebajikan yang cukup banyak, bersedekah dengan jumlah yang banyak misalnya, ya, tetapi karena dia ria atau karena dia mengungkit-ungkit pemberiannya, ya, atau menyakiti orang lain dengan kata-katanya meskipun dia bersedekah, maka ya, perbuatan-perbuatan buruknya itulah yang memberangus amal-amal ibadah yang dilakukan, termasuk sedekah yang dikeluarkan itu sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, yang berikan perumpamaan-perumpamaan, ya, kepada kita agar kita bisa berpikir, agar kita bisa mengambil pelajaran apa yang kita saksikan ini, ya, berupa kebun-kebun yang biasa kita saksikan. Terkadang ada kebun yang lebat, tiba-tiba datang hama yang menyerang, akhirnya rusak, ya, atau ada misalnya bencana-bencana alam dan seterusnya, akhirnya rusak seketika itu. Ini merupakan satu pembelajaran agar kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kita mau mengambil pelajaran. Ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta yang kita saksikan,
ya terjadinya bencana alam dan seterusnya. Begitu juga ayat-ayat qauliyah yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita dalam amal-amal, kita harus ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya harta-harta kalian yang baik-baik dari apa yang kalian telah dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Wala tayammamul khabitha minhu. Janganlah kalian mencari barang-barang kalian, harta-harta kalian yang jelek, ya tunfikunahu, lalu kalian sedekahkan atau infakkan, walastum biakhidihi, bahkan kamu pun tidak mau mengambil barang tersebut yang jelek, ya, atau hasil yang jelek, illa antuk midufi, kecuali jika engkau artinya engkau dengan perasaan tidak senang atas apa yang kalian ambil dari sedekah-sedekah yang buruk itu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya. Di sini ayat ini sangat jelas Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan dari hartanya yang baik-baik saja, dari apa yang dia dapatkan, bukan menginfakkan dari harta-harta yang buruk. Ya, bukan menginfakkan dari hasil-hasil yang buruk. Ya, kita berinfak itu kita hendaklah memilih yang baik-baik saja, jangan hal-hal yang buruk. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita saja tidak mau menerima yang buruk. Ya, apatah lagi memberikan kepada orang yang buruk. Sebagaimana kita tidak mau menerima pemberian, sedekah, infak yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Begitupun juga kita mestinya tidak sepantasnya memberikan infak-infak yang buruk, yang jelek misalnya, atau hasil-hasil tanaman yang jelek kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hasil tanaman yang kita sudah peroleh, hasil tuai, maka kita hendaklah memilih hasil tanaman yang baik. Kalau kita bersedekahkan berupa harta, maka dengan harta yang baik-baik saja, bukan harta-harta yang buruk. Ya, janganlah kita mencari sesuatu yang buruk lalu kita infakkan, padahal kita sendiri tidak mau menerima sesuatu yang buruk itu, kecuali dengan perasaan kebencian. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Ya, yakin dan yakinlah, ya, kalau kita menginfakkan karena Allah, semata-mata karena Allah, Allah akan beri ganti yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Hamid, Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, semua sifat-sifatnya adalah sifat yang terpuji, syariatnya, semua nikmatnya, semuanya kita adalah kita memuji Allah atas segala nikmat dan syariatnya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian. Ya, jadi syaitan itu menggoda kita untuk tidak berinfak di jalan Allah. Ya, agar kita, kalau kita berinfak di jalan Allah, maka syaitan mengatakan kamu akan fakir, kamu akan menjadi miskin kalau kamu keluarkan harta. Itu adalah ya godaan syaitan. Ya, jadi syaitan itu melarang kita untuk berinfak, ya, karena dia menjanjikan kalau kita berinfak, maka katanya kita akan menjadi kikir. Justru sebaliknya, kalau kita berinfak kita akan menjadi kaya. Ya, ini janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki. Justru harta kita bertambah insya Allah dengan izin Allah. Di dunia ini Allah akan lapangkan rezeki kita, mudahkan, dan di hari akhirat sebagai investasi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu janganlah kita ikuti langkah-langkah syaitan, yang mana syaitan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang kikir. Syaitan juga menyuruh kita untuk berbuat perbuatan keji dan kemungkaran, ya, untuk melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemungkaran. Itulah perbuatan-perbuatan syaitan yang harus kita tinggalkan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan. Artinya jika kita menginfakkan di jalan Allah, harta kita semata-mata karena Allah,
dengan penuh kecintaan, bukan bukan penuh dengan keterpaksaan, bukan karena terpaksa, maka Allah janjikan kita yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala wa fadla, dan juga anugerah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang luas. Jadi dua yang kita dapatkan kalau kita berinfak karena Allah. Pertama, ampunan Allah, ini yang kita butuhkan karena kita manusia banyak-banyak dosa. Yang kedua, rezeki kita akan dilancarkan, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Yakin dan yakinlah ya, kalau kita membantu orang karena Allah, kita berinfak di jalan Allah, ya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, maka Allah SWT akan menggantikannya, dan juga Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas anugerahnya, maha luas ampunannya, maha luas kebaikannya, maha luas kenikmatannya, alim. Dan Allah SWT maha mengetahui apa yang kita infakkan di jalan Allah. Sekecil apapun, Allah akan berikan balasan jika kita melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Memberikan hikmah dalam perkataan, ya, sehingga kita berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian Allah memberikan hikmah dalam perbuatan, sehingga kita pun dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah, kebijaksanaan dari Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi yakinlah kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, hikmah, kebijaksanaan, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan anggota tubuh kita semata-mata karena Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa takut, dan juga penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan yakinlah, maka kita telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang banyak itu bukan berupa materi, dunia, harta, benda, kekuasaan, pangkat, jabatan. Bukan itu kebaikan yang sangat banyak. Ya, adapun kebaikan-kebaikan dunia seperti materi, uang, ya, kendaraan, rumah dan seterusnya, jabatan, kekuasaan, itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Bukan kebaikan yang sangat banyak, tetapi adalah kenikmatan yang sementara saja. Karena apa? Karena itu semua akan kita tinggalkan. Ya, sedangkan amal ibadah, amal soleh, iman, akhlak, ini yang akan kita bawa nanti pada hari akhirat kelak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari semua ini melainkan adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki hati yang lurus. Jadi ikhwat Islam, azakullah, kalau kita mengaku orang yang ulul albab, orang yang memiliki akal yang lurus, hati yang baik, hati yang sehat, maka hendaklah kita mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang pentingnya kita berinfak karena Allah, dan Allah memberikan peringatan keras bagi orang yang berinfak tetapi tujuannya bukan karena Allah, atau infaknya itu dia rusaki dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, atau dia berinfak dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak baik perkataannya ataupun perbuatannya. Inilah kita harus mengambil pelajaran semua, bahwasanya dalam Al-Quran ini penuh dengan pelajaran yang sangat berharga, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang perlu kita pelajari dan perlu kita amalkan agar kita menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang sukses dunia dan akhirat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait penjelasan dari tafsir 265 sampai 269 dari surah Al-Baqarah. Sebelum saya tutup, kalau ada bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa semua dipahami. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa